Dari mata ganti mata menuju hati yang dipulihkan. Ini yang ingin saya bahas kali ini. Lex talionis ini. Apa itu lex talionis itu Bapak Ibu? Lex talionis itu adalah istilah Latin yang berarti hukum pembalasan yang setimpal. Eye for an eye, tooth for a tooth. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Prinsip ini muncul di dalam 3 bagian Taurat ya Bapak Ibu ya. Di Keluaran 21 ayat 23 sampai 25. Hukum sosial untuk keadilan. Immanuel, prinsip kesetaraan hukum. Ulangan 19:21, perlindungan terhadap kesaksian palsu ini. Namun Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini bukan hukum balas dendam liar seperti yang sering disalahpahami ya Bapak Ibu ya. Justru sebaliknya, lex talionis adalah batasan ilahi terhadap kejahatan manusia ini Bapak Ibu. Ia berkata, jangan berlebihan dalam membalas, jangan melampaui luka yang diterima. Biarlah keadilan itu setara, bukan brutal Bapak Ibu. Allah menetapkan batas bagi dosa manusia. Di dunia kuno Bapak Ibu, balas dendam itu bisa menjadi tidak terkendali. Satu logika, satu luka dibalas dengan pembunuhan. Satu hinaan bisa dibalas dengan kehancuran keluarga Bapak Ibu. Tetapi melalui lex talionis, Tuhan berkata, cukup sampai di sini. Ini adalah hukum yang menahan kegelapan manusia agar tidak berkembang liar Bapak Ibu. Kadang kita berpikir hukum Taurat itu keras ya. Padahal sesungguhnya itu adalah kasih Allah yang membatasi kehancuran Bapak Ibu. Keadilan Allah Bapak Ibu adalah benar-benar adil ya. Bukan emosional ini Bapak Ibu ya. Prinsip mata ganti mata bukanlah perintah untuk membalas sendiri ini Bapak Ibu. Itu adalah standar bagi hukum, bukan pembenaran bagi amarah pribadi ya. Artinya keadilan harus proporsional. Hukuman harus timpal dan tidak boleh ada kelebihan atau kekurangan Bapak Ibu. Ini menyatakan sebuah karakter Allah. Ia adil, tidak berat sebelah dan tidak bertindak berdasarkan emosi Bapak Ibu. Namun hukum ini hanyalah bayangan loh Bapak Ibu ya. Mengapa? Lex talionis itu adalah fondasi Bapak Ibu, tetapi bukan tujuan akhir. Ia seperti pagar menjaga manusia agar tidak jatuh lebih dalam, tetapi tidak mampu mengubah hati manusia. Hukum bisa berkata, jangan membalas lebih dari itu. Tetapi hukum bisa berkata juga, kasihilah musuhmu. Kristus menggenapi dan melampaui lex talionis. Ini. Di dalam Injil, Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 38-39. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Oh, ini bukan pembatalan hukum Bapak Ibu. Ini adalah penggenapan yang lebih tinggi. Jika lex talionis berkata, batasi balas dendammu. Jika hukum berkata, berikan yang setimpal, maka kasih karunia berkata, berikan yang tidak layak diterima, yaitu kasih. Ini. Saat mata ganti mata, diubah menjadi nyawa ganti nyawa, disalib. Manusia berdosa yang seharusnya menerima hukuman setimpal Bapak Ibu, justru melihat sang tak berdosa dihukum menggantikan mereka. Ini bukan lagi lex talionis Bapak Ibu. Ini adalah substitusi ilahi, anugerah yang melampaui keadilan ini Bapak Ibu. Yesus tidak berkata, aku akan membalas yang setimpal. Ia berkata, aku akan menanggung semuanya. Ini.
Nah, dari pembalasan ini lahir sebuah tujuan, yaitu tujuan pemulihan, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, hidup kita itu sering masih diikat oleh prinsip-prinsip lama ya. Dia sakiti aku harus balas. Dia menghina aku harus kembalikan. Tetapi Roh Kudus hari ini memanggil kita naik lebih tinggi. Dari keadilan menuju kasih. Dari pembalasan menuju pengampunan. Dari hukum menuju kasih karunia, Bapak Ibu. Dengarlah ini di dalam rohmu. Dunia ini masih hidup di dalam hukum mata ganti mata. Itulah sebabnya dunia menjadi buta, Bapak Ibu. Karena semua saling mencungkil mata sendiri satu sama lain. Namun kerajaan Allah bekerja berbeda, Bapak Ibu. Di dalam kerajaan itu, luka dibalas dengan doa. Kebencian dibalas dengan kasih. Dan kutuk dibalas dengan berkat justru. Dan di sanalah terang mulai bersinar. Tuhan, lepaskan kami dari hati yang ingin membalas. Ajari kami berjalan di dalam kasih yang melampaui keadilan. Biarlah kami bukan hanya hidup di dalam hukum-Mu, tetapi di dalam kasih karunia-Mu, seperti Engkau telah mengampuni kami. Ajar kami mengampuni, seperti Engkau telah mengasihi kami. Ajar kami mengasihi bahkan mereka yang melukai kami. Di dalam nama Yesus, Imam besar kami yang penuh kasih, kami berdoa. Amin.